Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farrajahallah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara hadirin dan hadirat sekalian, kali ini kita akan menjelaskan hukum halal dan haram. Halal itu apa? Halal itu ialah hukum yang telah ada pengesahan sah menurut syarak. Hukum halal merangkumi semua perkara dalam syariat Islam yang mengambil langsung dari nas Al-Quran dan dari Al-Hadis. Seperti jenis-jenis binatang yang hidup di dalam laut maupun di darat. Kita perhatikan firman Allah termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Kita perhatikan juga di dalam surah Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan dia, yakni Allah, menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk. Maknanya kita pastikan berkenan hukum tentang halal dan yang baik, yang thayyib, halalan thayyiba, halalan yang baik. Dan ini kita akan merangkumi berkenaan tentang hukum halal haram, termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhinabin minas sibai wa kulli dhi mihlatin minat thair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang makan semua binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai kuku tajam, seperti burung gagak, burung elang, itu haram dimakan dan yang sejenis dengannya. Hukum halal mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ada kalanya ditentukan oleh para ulama ahli fikih yang mengambil dari ijma dan qiyas. Ijma itu mufakat ulama, qiyas itu adalah kesepakatan ulama. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-96 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Dan dihalalkan bagi kamu tangkapan laut dan makanannya sebagai bekal buat kamu dan orang-orang yang berlayar.
Itu bermakna memberitahu bahwa makan laut itu halal dimakan. Yang tak boleh makan adalah binatang ataupun hewan yang hidup dalam dua tempat. Di darat hidup, di laut pun hidup. Itu hukumnya haram. Seperti ular, seperti katak, dan sebagainya. Ada binatang-binatang yang mendatangkan mudarat, membahayakan. Maka dalam riwayat Al-Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i serta Imam Ahmad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil bahri huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan laut, laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Jadi semua makanan di laut itu adalah halal dimakan, melainkan ada makanan yang hidup dua tempat, di darat hidup, di laut hidup. Maka sesuatu yang halal itu, saudara-saudara sekalian, ada kalanya masih memerlukan syarat-syarat tertentu, seperti binatang yang halal dimakan dengan syarat mesti disembelih. Itu sudah binatang-binatang yang halal dimakan asal dengan syarat kena sembelih. Seperti apa? Ayam, kambing, sapi, lembu, unta. Itu kena sembelih baru boleh makan. Kalau tak disembelih, itu haram dimakan. Dan itu kita harus tahu bagaimana cara menyembelih. Syarat-syarat penyembelihan yang pertama adalah orang yang menyembelih mestilah orang Islam. Yang kedua, sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya. Yang ketiga, memutuskan halkum, yakni urat pernapasan. Dan yang keempat, memutuskan mari. Mari itu ialah urat saluran makanan yang terletak di bawah halkum binatang, dan dua urat tebal di lehernya. Itu disebut wadajan. Itu di sini ada lehernya, maka itu halkum kena putuskan. Ketika itu mesti yang menyembelih itu mesti orang yang mahir. Dan yang kelima, memutuskan halkum dan mari. Mestilah dengan sembelihan sekaligus, tak boleh bertubi-tubi. Artinya tak boleh pisaunya ketika menyembelih itu tak boleh diangkat-angkat. Mesti ditekan dan tak boleh diangkat seperti kita motong-motong sayur, tak boleh. Daripada terus sampai putus halkumnya dan marinya. Saudara sekalian, kalau potong ayam pun kita tak boleh mengangkat pisau ketika menyembelih. Dah putus halkumnya dan marinya sudah. Begitu juga kambing, lembu, sapi semua sama. Mesti disembelih, tak boleh pisaunya diangkat. Maka pisaunya mesti yang tajam sekali. Kalau di kampung itu ditaruh daun, artinya pisaunya ditaruh daun supaya dia punya darah tak menyembur. Gitu. Ya, dah. 1, 2 aja cukup. Itu pisaunya yang tajam.